Shalom, Pendeta Okto di sini. Selamat datang kembali di Renungan Malam I5 Immanuel 5 Minutes. Terimalah salam dari kami, damai di hati, tekun bersekutu, tangguh melayani. Bacaan Alkitab kita dalam Renungan Malam ini terambil dari Kitab Kisah Para Rasul, pasal 20 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-21, dengan tema rendah hati, setia, walau penuh tantangan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sangat mudah bagi seorang pelayan Tuhan untuk hanya terfokus pada aktivitas pelayanan yang sedang ia jalani. Namun, kita harus tetap peka terhadap pimpinan Tuhan dalam hidup pelayanan kita. Dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 17 sampai dengan 21 ini, kita bertemu dengan hidup Rasul Paulus sebagai pelayan Tuhan yang berada pada masa akhir pelayanannya di jemaat Efesus. Melalui teladan Rasul Paulus ini, kita akan belajar prinsip-prinsip bagaimana kita seharusnya hidup sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang sahabat Tuhan dalam peran-peran yang kita miliki. Jemaat Efesus adalah jemaat yang sangat beruntung karena 3 tahun lamanya Paulus berada di sana, tinggal bersama dengan mereka, mengajar mereka dan melayani mereka. Dan tibalah waktunya bagi Paulus untuk meninggalkan kota Efesus menuju kota Yerusalem untuk menghadiri Pentakosta. Tentunya ini adalah perpisahan yang sangat mengharukan antara sang rasul dengan jemaat Efesus yang diwakili oleh para penatua jemaat. Perpisahan ini terasa begitu mengharukan karena pelayanan Paulus yang telah mereka rasakan dan hubungan yang terjalin dengan erat selama bertahun-tahun. Salah satu model pelayanan yang diterapkan oleh Paulus adalah pelayanan yang berorientasi pada setiap jiwa yang telah dipercayakan Allah. Terkait dengan hal ini, Paulus mengatakan, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak aku pertama tiba di Asia ini." Pada ayat 18b. Pernyataan tersebut baru bisa benar apabila orang yang melayani bergaul akrab dengan orang yang dilayani. Kunci keberhasilan Paulus dalam pelayanan adalah kerendahan hati. Dengan memiliki sikap kerendahan hati, Paulus mampu melewati setiap tantangan dalam pelayanan. Paulus sadar bahwa tugas yang diembannya tidaklah mudah. Ia akan melewati berbagai tantangan pelayanan, seperti dimusuhi, dipenjara, sampai ancaman pembunuhan atas dirinya. Intinya, nyawa menjadi taruhan terburuk yang akan dihadapi oleh Paulus. Walaupun dalam pelayanan Paulus banyak mencucurkan air mata, namun semuanya itu dapat dilaluinya. Paulus tidak menjadi lemah. Paulus tidak tawar hati. Paulus tidak mengabaikan setiap pelayanan untuk memberitakan dan mengajarkan firman Tuhan kepada seluruh umat. Kerendahan hati Paulus tersebut membuat dirinya menjadi setia menjalankan pelayanannya. Paulus tahu bahwa apa yang diberitakan untuk kemuliaan Tuhan. Keagungan dan kebesaran Tuhanlah yang menjadi tujuan pelayanan Paulus. Paulus harus semakin kecil, sedangkan Tuhan harus semakin besar. Dan inilah karakter pelayanan Paulus yang memampukan dia melihat setiap tantangan menjadi sukacita pelayanan. Dalam sukacita melayani, Paulus melewati semua hal dengan penuh syukur. Dengan bersyukur atas setiap tantangan dalam pelayanan, Paulus telah menjadi teguh dan tegar di dalam Tuhan. Kiranya melalui teladan Rasul Paulus ini kita bisa berkaca dan memperbaiki hidup kita dalam mengerjakan pelayanan yang sedang Tuhan percayakan. Bukan hanya di gereja, tapi juga di tengah pekerjaan, di tengah keluarga, di tengah relasi dengan masyarakat, dan seterusnya. Semoga hidup kita menjadi pelayan Tuhan yang sejati. Semoga kita dapat terus melayani dan menyenangkan Tuhan yang telah memanggil kita sebagai pelayan-pelayannya. Saya, Pendeta Okto Immanuel, selamat malam, selamat beristirahat, sampai bertemu dalam Renungan I5 selanjutnya. Tuhan Yesus yang memberkati saudara.